Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Mudah-mudahan telur-telurku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga telur-telurku semua tetap mendapatkan limpahan rezeki yang banyak. Dan jangan lupa lur, semoga telur-telurku semua tetap bisa madang. Alhamdulillah lur, kali ini saya mendapatkan suatu kehormatan dapat diundang dan difasilitasi oleh PT BC Internasional atau biasa disebut Cap Kapal Terbang untuk datang langsung ke acara Famvel Day atau biasa disebut Temu Lapang. Acara kali ini juga dihadiri dari berbagai dinas Kota Kediri dan beberapa petani dari seluruh Indonesia, dan salah satunya saya dari Kebumen. Acara kali ini dibuka oleh dari Dinas Pertanian Kediri dan dihadiri juga oleh Direktur Utama PT BC Internasional, yaitu Bapak Agus. Dan kali ini saya beserta rombongan mulai memasuki lahan pengembangan atau lahan uji coba. Yang pertama ini lahan pengembangan jagung. Di sini ada beberapa varietas. Ada varietas lama dan ada beberapa varietas yang akan di launching. Menurut informasinya akan di launching tahun ini. Untuk teman-teman yang biasa menanam jagung, mungkin bisa ditunggu launching varietas jagung terbaru dari BC Internasional atau Cap Kapal Terbang. Setelah dari lokasi jagung, kita lanjut ke lokasi tanaman rambat. Salah satunya adalah mentimun. Di sini ada beberapa varietas timun milik Cap Kapal Terbang dan ada beberapa varietas milik perusahaan lain. Dan bisa kita lihat ya lur, ini buah timunnya luar biasa, buahnya begitu rapat dan buahnya juga masuk di pasaran, khususnya pasaran Kebumen. Dan ini ada beberapa varietas milik Cap Kapal Terbang juga yang belum di launching, dan insya Allah setelah kualitasnya bagus nanti akan di launching. Mungkin teman-teman yang biasa menanam timun bisa menunggu launching dari PT BC Internasional yang saya rasa cukup bagus untuk dataran rendah.
Di sini juga ada tanaman oyong dan ada beberapa varietas baru dari cap kapal terbang juga yang belum di launching, dan menurut informasi rencananya tahun ini akan di launching. Dan untuk informasi kepada dulur-dulur semua bahwa yang ditanam di sini itu tidak hanya produksi dari PT PC Internasional, tapi juga ada varietas lain dari perusahaan lain juga. Tujuannya adalah untuk perbandingan antara hasil produksi dari PT PC Internasional dan hasil dari perusahaan lain. Dan bisa dilihat ya lur, ini buahnya sangat tepat, dan biasanya ini untuk pengecer ini sangat cocok. Ini biasanya pengecer suka oyong-oyong yang enggak terlalu panjang biar mudah dimasukkan plastik. Dan yang sangat menarik perhatian saya di sini ada tanaman bayam yang biasa kalau saya lihat itu tanaman bayam hijau, tapi kali ini warnanya agak keunguan. Ini varietas baru dari PT PC Internasional. Dan menurut informasi, bayam ini sangat disukai di luar negeri. Kalau untuk di Indonesia sendiri saya kurang tahu. Kalau rasanya katanya hampir mirip, cuman dari warnanya aja yang berbeda. Selanjutnya kita ke lokasi padi, dan kalau saya lihat ini padinya luar biasa ya lur. Tanamannya kokoh, maksud saya batangnya kokoh, padinya rapat, dan saya lihat nggak ada yang gabuk atau yang kopong. Dan ini masih bentuk kode ya lur, namanya itu belum dikasih nama, intinya masih kode. Mungkin kalau nanti di launching nanti namanya akan berubah. Nah, kalau yang kodenya cek atau tulisannya cek itu varietas dari perusahaan lain loh. Itu untuk perbandingan hasil perusahaan lain dan perusahaan PT PC Internasional. Dan kali ini saya langsung menuju lokasi pengembangan tomat, dan ini tomat corona. Kalau varietas corona ini sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia, dan di Kebumen sendiri ini juga favorit corona, terus pomodor ini masih favorit khususnya di Kebumen. Dan ini juga ada varietas terbaru dari PT PC Internasional, yaitu varietas pare. Dan menurut informasi tahun ini juga akan di launching. Kalau yang ini varietas dari perusahaan lain. Dan lagi-lagi untuk perbandingan antara varietas milik kapal terbang dan varietas milik perusahaan lain. Dan bisa kita bandingkan ya lur, kalau dari perusahaan lain itu saya ukur hanya sejengkal, dan dari PT PC Internasional itu 1 jengkal lebih. Dan untuk para petani pare, kita nantikan saja atau kita tunggu varietas dari PT PC kapal terbang masuk di pasaran Indonesia.
Dari lokasi Pare kita langsung menuju lokasi pengembangan tanaman terong. Dan ini bisa kita lihat kalau Prince ini sudah masuk di pasaran ya lur, tapi di sini masih dikembangkan. Mungkin kedepannya Prince akan lebih bagus lagi. Dan yang menarik perhatian saya lagi di sini ada terong hijau yang sudah tahan virus dan buahnya yang saya amati sangat lebat ya lur ya. Buahnya besar, buahnya sangat banyak. Dan ini varietas belum masuk di pasaran. Dan kita tunggu saja varietas terbaru ini, kita tunggu di pasaran Indonesia. Untuk petani terong saya rasa ini sangat recommended, soalnya sudah tahan berbagai virus dan buahnya juga sangat lebat. Dari lokasi terong kita menuju lokasi pengembangan kacang panjang. Dan ini beberapa varietas terbaru dari PT BC Internasional. Setelah itu kita menuju lokasi pengembangan cabai. Di sini ada berbagai macam cabai. Dan yang saya kaget ternyata di lokasi pengembangan ini beberapa varietas, antara varietas dari kapal terbang dan beberapa varietas dari perusahaan lain ini dijadikan satu lokasi. Dan bisa kita lihat bahwa yang ada tulisannya cek itu varietas dari perusahaan lain dan itu belum tahan virus. Dan untuk dari cabai milik PT BC Internasional ini bisa kita lihat itu tidak ada yang terkena virus. Dan rencananya tahun ini PT BC Internasional akan melaunching segala jenis cabai yang tahan virus, khususnya virus Gemini. Jadi sudah tidak ada lagi cabai terkena virus kuning atau bule. Biasanya para petani kalau menanam cabai terkena virus bule, harapannya itu sudah sangat minim ya lur ya. Dan untuk informasi kepada dulur-dulurku semua, bahwa yang di lokasi ini itu semua tanaman yang cocok di dataran rendah. Nantinya kita juga akan berkunjung ke lokasi tanaman atau lahan tanaman yang khusus dataran tinggi.
Setelah dari Kediri, kita menuju ke Malang untuk melihat berbagai jenis tanaman yang cocok untuk di dataran tinggi. Dan di lokasi ini untuk pertama kalinya saya bisa melihat tanaman kentang. Ini benar-benar pengalaman pertama saya melihat tanaman kentang, karena di daerah pesisir ini tidak ada tanaman kentang. Dan saya kira tanaman kentang itu pohonnya atau batangnya itu pendek, ternyata tanaman kentang di sini batangnya tinggi, kurang lebih tingginya ini 1 meter. Dan yang menarik perhatian saya lagi, di sini ada tanaman tomat yang tingginya ini 2 meter lebih, bahkan sama orang Indonesia pada umumnya ini lebih tinggi tanaman tomatnya. Dan di sini buahnya juga sangat lebat, tapi sayangnya ini khusus di dataran tinggi. Jadi buat teman-teman yang mempunyai lahan di dataran tinggi, silakan dinantikan saja, atau nanti bisa dibeli di pasaran bibit tomat Omega.
Di sini juga ada tanaman labu madu. Untuk teman-teman yang mungkin minat menanam labu madu ini bisa atau sangat recommended ya Lur. Tapi dengan catatan harus tahu pemasarannya dulu. Kalau untuk daerah saya ini belum tahu pemasarannya mau dipasarkan di mana. Dan di sini tidak hanya melihat tanamannya saja ya Lur, tapi juga bisa mencicipi buahnya. Dan menurut saya ini buahnya cukup enak, manis. Setelah dari lahan, sebenarnya kita juga berkunjung ke tempat produksi benih, tapi maaf sekali ya Lur, untuk di lokasi pengemasan benih itu dilarang mengambil gambar atau video. Jadi saya perlihatkan gambarnya yang sudah dalam kemasan saja. Mungkin sampai di sini dulu ya Lur video kali ini. Tetap ikuti channel saya dan jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video edukasi pertanian dan informasi pertanian ya Lur. Tetap semangat, jangan malu jadi petani, dan yang penting jangan lupa madang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.